penerus bangsa dan setanah air, para pemuda Indonesia yang menjadi kebanggaan Nusantara. Bung Karno sebagai bapak pendiri bangsa Indonesia mengatakan jas merah. Jangan lupakan sejarah, karena dengan kita belajar sejarah di masa lampau, kita akan mengetahui bagaimana memperbaiki kekurangan-kekurangan para pendahulu kita, agar kita perbaiki dan kita maksimalkan demi kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang membahagiakan dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, naskah yang terbaik sepanjang zaman, dan hal ini menjadi landasan Indonesia menjadi negara terbesar di dunia untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, syarat menjadi negara besar sesuai dengan judul buku yang saya tulis tahun 2019 dengan judul Post Reformasi, Merekonstruksi Semangat Pancasila dan Reformasi Berbasis Online, serta buku saya yang satunya lagi berjudul Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Menjadi Negara Terkuat di Dunia, terbit 2020. Hanya ada dengan dua cara, yaitu satu, negara dengan sungguh-sungguh menjalankan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memenuhi semua kebutuhan rakyat Indonesia dengan gratis, mulai dari pangan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, investasi, hingga bela negara dengan sistem gotong royong bersama rakyat dalam satu sistem online terintegrasi manajemen negara Pancasila. Semua arus aktivitas tersebut harus berbasis blockchain, terkontrol, transparan, dan terbuka. Yang kedua, setiap hari di Indonesia kita harus mempersiapkan dan mengelola serta mengawasi semangat nasionalisme, cinta tanah air, dan mengajarkan kepada para pemuda generasi milenial penerus bangsa, diajarkan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan perguruan tinggi dan tingkat doktoral S3, melalui pendidikan bela negara dengan semboyan setiap anak bangsa yang lahir di Indonesia adalah pahlawan masa depan Indonesia sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pendidikan, pelatihan, dan pengawasan ini dibentuk oleh negara berbasiskan undang-undang, dan ini adalah perintah negara yang harus dilaksanakan di sekolah dan perguruan tinggi, dan fokusnya adalah generasi spiritual minded, bukan material minded. Artinya bukan hanya bersifat kekuasaan dan kehidupan dunia, tapi berbasiskan akhirat. Dengan semangat membangun bangsa dan atas dasar unsur yang lebih kuat ini, tidak ada lagi unsur yang duniawi tapi lebih pada unsur ukhrawi, sebagaimana semangat ajaran agama, di mana sebaik-baik manusia di dunia ini adalah yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain.
Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para pemuda yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia dimanapun Anda berada. Bung Karno dan Bung Hatta sebagai bapak pendiri bangsa, dan para pejuang dari berbagai unsur baik ulama, masyarakat biasa, kaum bangsawan, kaum terpelajar, semua bahu-membahu memerdekakan Indonesia di tahun 1945. Unsur yang paling utama adalah pemuda, di mana tanggal 10 November 1945 yang kita kenal dengan Hari Pahlawan. Dengan semangat juang yang menyala-nyala, para pemuda dari berbagai wilayah berkumpul di Surabaya dan mampu mengusir kekuatan besar, kekuatan pasukan sekutu, itu gabungan dari Amerika, Inggris, Belanda, dan negara lainnya. Sejarah pasti terulang jika para pemuda memiliki api yang menyala-nyala dan kepedulian yang luar biasa kepada tanah airnya. Dan mungkin dan pasti mungkin bisa membangun Indonesia yang besar. Bung Karno pernah berkata, "Berikan aku 10 pemuda, maka akan guncangkan dunia." 10 pemuda saja bagi Bung Karno mampu mengguncang dunia. Apalagi jutaan pemuda milenial saat ini yang tersebar di pelosok negara Indonesia, yang ada di kota, desa, pegunungan, daratan, dan lautan, yang siap bertempur melawan kemiskinan, pengangguran, mengusir kelaparan, mempersiapkan kelangkaan pangan, dan menguatkan sumber daya manusia. Maka hal itu bukan hanya mengguncangkan dunia, tapi akan mampu mengguncangkan alam semesta. Disitulah di mana para pemuda berjuang untuk bangsanya dengan tujuan hanya mencari ridho Tuhan semata. Maka Tuhan akan menurunkan rahmat-Nya kepada Indonesia. Dan Indonesia akan menjadi negara yang begitu besar dan kuat, yang dirahmati oleh Tuhan semesta alam. Baldatun toibatun warobun. Saat inilah, di saat dunia yang sedang terjadi deglobalisasi, pemutusan arus transformasi antar negara akibat dari COVID, dan setiap negara sedang melawan COVID-19 di negara masing-masing, dan setiap negara saat ini sedang sibuk melawan kehancuran ekonomi negara masing-masing. Maka saat inilah waktu yang tepat, di akhir 2020, di awal 2021, kita bangsa Indonesia, gabungan para pemuda Indonesia, gabungan dari semua para pejabat pemerintah yang masih mencintai dan pasti mencintai tanah airnya. Bagaimana kita harus menyalip Amerika, menyalip Tiongkok, dan negara besar lainnya. Untuk itulah pertahanan dan kekuatan para pemuda hanya bisa dilakukan bila terdapat struktur pendidikan, pelatihan, dan pengawasan yang ketat yang telah saya sebutkan di atas. Dan di setiap desa harus dibuat 10 lumbung kekuatan besar yang belum pernah terjadi di dalam sejarah dunia. Dalam buku saya yang berjudul Lumbung Pangan Gratis Model Cakti, Solusi Kelangkaan Pangan dan Chaos Dunia di tahun 2020, saya telah menerbitkan di bulan Oktober ini 2020, dan dikatakan dalam buku saya bahwa setiap desa harus ada minimal 10 lumbung untuk mempersiapkan dampak corona dan kejadian alam yang luar biasa di luar kemampuan manusia, atau yang kita kenal dengan namanya force major. Itu bencana alam yang luar biasa di dunia ini, terutama kemarau yang sangat panjang. FAO, Badan Pangan Dunia, telah berkali-kali mengingatkan bahaya kelangkaan pangan yang akan melanda dunia. Bapak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia juga telah menyampaikan di berbagai kesempatan mengingatkan bahaya kelangkaan pangan. Pangan adalah masalah vital dan krusial. Bila tidak ada pangan di pasar, maka akan terjadi kekacauan, chaos, dan kehancuran semua bangsa. Untuk itu, Indonesia sebagai the center of Catholicism, the center of food in the world, harus mampu mengolah sumber daya manusia dan sumber daya alam saat ini dengan sebaik-baiknya. Mengolah tanah pertanian yang maha luas di Indonesia, yang sangat subur membentang dari Sabang sampai Merauke, dan sumber daya laut yang maha dahsyat, dengan dorongan dari pemerintah dan semangat gotong royong seluruh komponen masyarakat untuk mempersiapkan lumbung pangan tersebut. Di samping lumbung pangan, dalam buku saya disebutkan minimal ada 10 lumbung. Yang pertama, lumbung pangan dengan kode L1, lumbung air dengan kode L2, lumbung energi dengan kode L3, lumbung ternak dan perikanan kode L4, lumbung kesehatan L5, lumbung keagamaan, kepercayaan dan budaya L6, lumbung pendidikan dan regenerasi L7,
lumbung pekerjaan dan ekonomi L8, lumbung administrasi, hukum dan keamanan L9, lumbung investasi L10. Rumus yang saya buat adalah sebuah desa di seluruh wilayah Indonesia minimal harus menyediakan 5 lumbung secara gratis untuk masyarakatnya. Misalnya lumbung pangan, lumbung air, energi, peternakan, perikanan, dan pendidikan. Jika kurang dari 5 lumbung, maka akan terjadi chaos, dan jika banyak lumbung yang tidak tersedia, akan terjadi chaos yang lebih dahsyat lagi. Pembunuhan antar desa, kekacauan politik, kekacauan struktur sosial, dan lenyapnya nama sebuah negara dari peta dunia. Di saat kondisi kalangan pangan tidak mengenal si kaya dan si miskin, tidak mengenal pejabat dan rakyat, karena dalam hukum ekonomi demand and supply, permintaan dan penawaran tidak akan seimbang. Permintaan beras dan makanan lainnya sangat tinggi, tapi beras dan bahan pokok lainnya seperti jagung, gandum dan sebagainya tidak tersedia di pasar. Seberapapun kita memiliki uang miliaran dan triliunan, maka tidak akan mampu membeli satu karung sekalipun, bahkan mungkin 1 kilogram beras sekalipun. Inilah kondisi yang sangat membahayakan di saat itu. Kondisi yang force major yang dikatakan oleh Cak Nun MH Ali Najib, bencana massal yang bersamaan, meletusnya gunung secara bersama-sama di seluruh Indonesia. Laparan massal inilah justru akan menjadi kebangkitan Indonesia yang akan muncul.